Hari pertama kedua itu ada yang beli. Nah pas aku ikut gak ada yang beli. Ya Allah. Pokoknya bener-bener aku, pokoknya masa-masa kecil aku tuh bener-bener kayak penuh apa ya? Penuh perjuangan. Penuh ceritanya, perjuangan segala macam gitu sudah. Tapi itulah yang ngebuat diri kita menjadi yang sekarang gitu sayang kan. Sampai Halo, assalamualaikum. Welcome Welcome to Ruang FW. Nah, jadi di sini aku mengundang narasumber. Sorry aku sendiri. mengundang aku diundang aku datang ya. Enggak ada yang jadi aku tuh mau kan yang itu pasti dalam hidup itu kan ada pengalaman nih. Udah pasti ada. Nah, pengalaman yang membuat sayang itu kayak berkesan terus itu gimana sih gitu, cerita kehidupan. Berkesan yang sekarang itu lebih mengingat sampai sekarang gitu. Gitu kayak gitu. Aku ngomongnya dari mana dulu nih? Dari masa kecil atau masa pas sekolah atau pas masa kerja? Ayo, ada tiga pilihan dong. Dari kecil dulu lah, langsung meranjak ke dewasa. Dari kecil. Kalau dari kecil itu berarti lebih dari di lingkungan keluarga ya. Maksudnya masih berhubungan sama keluarga. Kayak gitu. Coba gimana? Nungguin ya. Ini di sini doang nih aku nih, berani ngomong nih. Coba. Emang gimana sih? Spesial nih. Dari kecil. Masa-masa sulitnya itu ya. Masa sulit Masa dalam yang hidup. sulit. Dan sampai sekarang sebenarnya masa-masa sulit itu kalau buat aku itu membuat kita menjadi lebih kuat kayak sekarang maksudnya. Waktu itu masa-masa aku itu aku dari SD deh ceritanya ya. Iya. Jadi itu aku SD itu kelas 1 udah mulai bantuin dagang. Dagang? Dagang. Dagang apa? Dagang. Jadi biar persingkatnya ceritanya jadi gini. Waktu dulu tuh bapak pernah kerja di perusahaan swasta. Nah itu ada pengurangan Pengurangan karyawan gitu? Iya. Nah itu si bapak tuh kena. Terus? Pas habis itu lama-kelamaan mencoba buat berjualan bapak tuh berjualan. Jualan apa ya beda ya? Dari pertama nih jualan ayam yang dibumbuin itu loh. Bumbu kuning? Iya. Oh, terus. Ini jual aja tuh. Hari pertama aku nggak ikut. Nggak ikut jualan. Itu ada yang beli lumayan. Ada yang beli. Alhamdulillah. Hari pertama, hari kedua. Nah hari ketiganya itu kan jalannya kesiangan tuh kan kalau SD kan pulang jam 10 pagi. Oh, Jam 10 pagi. Jam 10 pagi, iya benar. Aku ikut tuh. Ikut jalan kaki tuh ngintilin. Jalan kaki? Iya. Berapa kilo itu? Lumayan jauh sih. Ingin banget. Sampai kan jam 10 pagi tuh udah matahari udah lumayan panas ya. Jalan itu rasa capek banget. Sampai di situ ngerti, ya ternyata nyari uang itu enggak mudah juga ya gitu, ternyata sulit. Agak terbentuk ya dalam pikiran, maksudnya pikiran Iya, kayak gitu. Oh. Untuk bantuin. Cuman nggak teriak-teriak. Lumayan jauh deh pokoknya. Dibilang jauh ya jauh kayak gitu, jauh. Jalan kaki sampai muter, sampai aus. Sampai aus. Beli minum nggak itu? Enggak. Nggak beli minum? Nggak beli minum, bener nggak beli minum. Terus. Beli minum sampai akhirnya muter, tau nggak? Apa? Nggak ada yang beli sama sekali. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli sama sekali. Dari jam 10 Dari jam sampai 10 sampai jam 2 siang kalau misalnya muter. jalan kaki. Nggak ada yang beli, akhirnya memutuskan kita buat ya udah pulang. Padahal hari pertama kedua itu ada yang beli. Nah pas aku ikut nggak ada yang beli. Ya Allah, terus tapi di situ maksudnya saya bener-bener nggak dapet uang sama sekali gitu? Nggak dapet, nggak ada yang beli Nggak satupun. Bahkan yang nanya aja nggak ada. Nanya kayak ini apaan bang, jualan apaan, nggak ada. Nggak ada. Sampai dipikir pasti gara-gara gue yang ikut kali ya kayak gitu kan. Teman-teman di situ kayak mikir ternyata nyari uang itu nggak mudah loh. Itu kelas berapa itu yang? Kelas berapa itu? Kelas 1. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD. Oh, lu udah jalan kaki lo dari jam Kelas 1 jalan kaki udah ikut ngintilin berduaan. Bawa tendengan. Ya ampun, terus. Iya, terus dari situ. Terus habis dari situ lama-kelamaan nih singkat cerita sempet jualan lagi. Jualan lagi tuh di kantin sekolah. Oh iya kantin sekolah, kayak ada kantin-kantinnya Iya, buat jajan gitu. nah sekolah itu waktu itu sekolahnya bukan di sekolahan aku, di sekolahan adik. Kan aku tuh sama adek aku kan cuma beda 2 tahun doang.
dari sekolah dari SD. Nah itu bapak dagang situ, dagang. Aku tuh kalau misalnya habis pulang sekolah tuh jam 10 bantuin situ kalau orang sekolah. Aku pulang pakai seragam bantuin. Itu kelas 2. Terus Saking pengen cepetnya sampai sekolahan itu kan, sekolah tuh ada pagar ya, pagar buat orang masuk kan ya. Aku nggak lewat situ, aku lewat belakang manjat pagar. oh, nakal juga ya ternyata dari SD. Iya. Terus Padahal aku bukan nama sekolah situ kan. Aku bantuin rame kalau situ rame, banyak aku bantuin segala macam situ, betul-betul kayak banyak banget yang beli segala macam. Lama tuh situ sampai ada kali 5 bulanan situ. Aku bantuin tuh sama orang-orang kan biasanya kalau habis sekolah pada main segala macam. Kalau aku mah nggak main, oh, langsung jualan gitu. langsung bantuin. Oh, hebat banget. Pulang bawa, kalau di situ kan namanya cuma meja doang kan, misalnya kantinnya meja. Kalau naruh apa-apa kan takutnya hilang, kayak kompor. Lu masih pakai kompor minyak, dibawa pulang. Bawa pulang kompornya. Iya, bawa pulang, aku mau ngulin bawa pulang segala macam. Tapi misalnya mie habis nih, aku terus nanti aku beli kelupaan. Ya itu aku manjat pagar. Pokoknya ini bener-bener kayak pengalaman aku nih, jujur beneran loh cerita ini. Jadi sesuatu yang ngebentuk jadi sekarang ya, maksudnya jadi lebih mandiri gitu maksudnya. Jadi lebih mandiri. Makanya itu makanya momen-momen masa-masa kecil itu bener-bener kayak yang nggak bakal bisa dilupain gitu, yang bisa sampai podcast kayak podcast. Sampai sekarang gitu. Terus yang pernah nggak sih ngerasa kayak maksudnya dulu gitu ya, mungkin di saat ada yang di bawah banget, kok kayaknya begini banget ya hidup, ya mungkin kayak gitu, maksudnya kayak Mungkin ada di titik terendah nggak sih maksudnya? mungkin situ aku dibilang ngerasain titik terendah enggak juga sih, soalnya menikmati itu. Menikmati. Menikmati aku kayak ini sebuah perjuangan, sebuah proses. Makanya aku bisa dibilang aku terima kasih banget sama di titik-titik itu bisa kayak wah, ini ngebentuk sebuah kemandirian gitu buat seorang anak gitu. Walaupun nggak semua sama rata anak kecil itu, maksudnya seumur itu bisa ya, bener-bener apalagi terajin di itu. SD gitu kan. Nah habis dari situ kan dagang, lama-lama kan udah nggak dagang gitu, nggak dagang lagi. Nah, aku gimana caranya nih bisa dapat uang jajan? Itu masih SD itu? Masih SD. Ketika SD itu teman aku tuh ada tuh namanya, pokoknya sahabat aku namanya di Nanto tuh, tiga tuh kita tuh gimana caranya kalau udah pulang sekolah bisa dapat uang jajan. Akhirnya kita mancing SD? mancing ikan. Jadi kalau mancing ikan tuh hasil ikannya itu gak kita bawa pulang. Terus? Kita kumpulin dulu di di rumah temen aku tuh, kumpulin dulu, ntar kalau udah banyak jual. Iya. SD udah ngerti duit. Iya, Hebat banget. Terus. Ada satu momen dimana tuh aku pengen banget beli pancingan. Harganya tuh dulu 35.000. Cuma kan untuk anak kelas 3 SD 35.000 gede ya? Iya, gede banget itu. Gede banget SD loh maksudnya. Aku ngumpulin buat bikin celengan. Buat beli celengan aja tuh waktu itu 2.000 aja kayak sayang daripada buat beli dengan bikin. Kayak kayu tuh bikin Kreatif. tuh. Bikin. Kumpulin, nggak tahu tuh sampai berapa minggu deh pokoknya. Pokoknya di masa itu di 35.000 gede. Iyalah gede banget sayang 35.000. Kelas 3 2.000 berapa tuh? 2003. Tuh amat aku. 2007. 2007-an. Iya, 2007-an deh. Aku iya, akhirnya kemasannya kayak uang udah cukupnya, aku buka tuh ada 45.000. Akhirnya aku lebih ya ternyata. Habis beli. Itu beli pancingan itu sebenarnya buat menghasilkan lagi gitu. Iya. Pantesan sampai sekarang kayak gitu maksudnya. Maksudnya ini bisnis banget jadinya. Sampai sekarang kayak ngebentuk kayak gitu. Makanya aku tuh dari aku kan anak kedua ya. Dari 6 bersaudara itu yang benar-benar ngerasain kayak dimana masa-masa perjuangan itu aku benar-benar ada di situ. Maksudnya benar-benar ngerasain gitu. Makanya pas aku di situ masih 3 bersaudara. Yang 3 itu masih belum lahir. Kan yang pertama cewek, terus ini cewek gitu ya. Jadi saya di tengah cowok kan, jadi benar-benar bentuk. Iya, bentuk banget ya. Pokoknya ya di situ dia banyak kan. Di titik itu padahal waktu SD ya, dia udah pikirannya itu udah benar-benar menghasilkan uang gitu, gimana caranya ngebantu orang tua gitu kan. Pokoknya aku tuh dimana udah nggak minta uang sama orang tua lagi, kayaknya pas pokoknya dari SD aja udah jarang minta uang sama orang tua. Udah jarang juga. Udah jarang banget. Cuman ya itu yang tadi aku bilang yang benar-benar nggak bisa dilupain waktu itu dagang ini ya, yang nggak laku sama sekali gitu. Dia benar udah muter jauh banget. Sampai kita duduk tuh di pos, nggak tahu di daerah mana, duduk di pos. Di situ haus, pengen beli minum juga nggak ada duit. Ya Allah, iya, sedih banget. nggak ada duit pokoknya. Makanya tuh kemarin pas almarhum pas bapak meninggal tuh aku di situ benar-benar inget banget masa-masa itu. Berasa ya, soalnya dari bareng-bareng gitu, ibaratnya nyari uang, ngintilin gitu lah ya, ngintilin gitu kan. Ngintilin jalan kaki, itu bisa pakai kayak memori
dari masih kecil benar-benar terekam banget. Terus kalau sekarang kayak gimana gitu kehidupan yang sekarang kan alhamdulillah gitu kita kan udah Sekarang sih alhamdulillah udah lebih baik kan maksudnya. Lebih baik. Lebih baik itu dalam arti kata ada lah gitu ya, ada. masih cukup gitu kan, lebih cukup. Ya itu aku bilang terkadang mental pemberani itu terlatih ya dari masa-masa kita benar-benar dari kecil. Makanya aku tuh setuju banget kalau misalnya anak laki itu jangan terlalu manja. Karena karakter itu kebentuk dari kita masih kecil gitu, sampai sekarang gitu. Tapi saya maksudnya kan sekarang udah alhamdulillah ya cukup gitu kan, maksudnya udah Tuh udah nikah sekarang. udah nikah, alhamdulillah mandiri juga. Maksudnya pernah gak sih ada yang kayak disesalin gitu di waktu dulu itu kayak kalau gimana gitu kehidupan yang dulu sama sekarang gitu gimana gitu? Jujur sih kalau kataku nggak ada yang aku sesalin, karena mungkin nggak bakal ada aku yang sekarang kalau misalnya nggak ada aku yang dulu. Hebat banget ya Ya. katanya. Iya benar. Jadi lebih kayaknya kalau masalah itu buat pelajaran dan nggak bisa dirubah, tapi masa depan itu benar-benar yang harus kita rubah dari pelajaran yang udah lewat ya gitu. Makanya aku terima kasih banget sebenarnya sih. Terima kasih itu sebenarnya. Dalam kepahitan itu Iya, jadi diri hikmahnya. jadi diri kita yang sekarang mandiri ya. Dalam arti kata kita juga jangan males sih gitu. Percuma kalau kita sebenarnya orang yang mandiri itu yang nggak males. Tapi hal apa sih yang saya nggak bisa dilupain, kayak hal-hal yang lucu maksudnya apa gitu pas selama kecil, maksudnya kan ada pasti momen-momen yang nggak sedih, kita ada bahagia gitu maksudnya. Itu yang kita tuh yang dagang di kantin. Itu lucu ya, padahal kita kayak sedih maksudnya. Nggak ada pintu, Hah? tapi aku malah pagar manjat. Tinggi banget. Ayo ya itu lucunya. Iya, manjat. Beneran manjat. Itu kalau udah jam 11 siang nih aku nyamperin bantuin. Jam 11 siang kan tuh jam istirahat tuh. Jam istirahat. Aku bantuin pulang. Pulang maksudnya pulang nih, ganti baju. Langsung naik sepeda. Nyamperin. Karena kalau misalnya sepeda rusak ya udah jalan kaki. Jalan kaki. Kayak gitu. Makanya tuh pokoknya yang benar-benar pokoknya masa-masa kecil aku tuh benar-benar kayak penuh apa ya? Penuh perjuangan. Cerita deh perjuangan segala macam gitu sebenarnya. Tapi itulah yang ngebuat diri kita menjadi yang sekarang gitu sayang ya kan. Sampai waktu itu aja aku kelas 4 SD itu aku udah ini apa namanya bercocok tanam gitu. Main pohon puring, pasti kalau yang tahu puring itu benar-benar puring itu namanya puring, cuma jenisnya banyak. Waktu itu di rumah sampai ada 300 pot. Itu sayang semua yang nanam. Aku semua yang nanam. Itu jenis puring apa aja ada di rumah. Itu dikumpulin itu buat diapain? Tadinya sih buat koleksi, karena kan waktu itu dikenal. Itu 4 SD ya? Iya, itu dikenalin puring gara-gara main ke rumah saudara bapak. Saudara bapak itu lagi rame main pohon puring. Nah, aku situ bener-bener aku orang penasaran ya. Apapun yang orang tua lagi kerjain aku penasaran aku ngobrol. Aku tertarik tuh sama pohon puring. Sampai ada satu masa aku minta pohon puring itu kalau dipotek ditanam bisa itu. Oh bisa. Ada aku nyari pengetahuan tuh. Yang aneh sih di zaman itu internet nggak kayak sekarang. Di zaman itu udah tahun 2008 belum ini kan. Tahun 2008 2009 internet belum kayak sekarang gitu maksudnya. Itu benar-benar kayak nyarinya dari buku. Aku nyari pengetahuan segala macam sampai benar-benar kayak bertumbuh sampai tahu sampai paham semua. Sampai orang lewat dari mana pun mampir tadi kan cuma koleksi doang, tapi ini dijual nggak gitu. Aku kenapa enggak kalau memang kan? Kan mental usahanya itu udah terbentuk dari kecil gitu ya kenapa maksudnya. enggak kan gitu. Aku beli datang beli, maksudnya beli gimana ya? Kataku nih beli, tapi uangnya itu nggak kepake. Maksudnya bukan dari pakai, maksudnya nggak dijajanin. Dipakai lagi buat beli pot, buat beli pupuk, buat beli. Muter lagi sampai laku banyak segala macam, sampai orang-orang sampai pada bisa sih nanam gini anak kecil. Maksudnya bisa bilang. Iya masih SD lah ya. Pantesan kreatif banget ini bener ya. Cuman pas ada satu titik dimana udah mulai bosen tuh pomponan, udah mulai bosen, lama ganti lagi aku mancing lagi, dapetin ikan lagi, tapi bukan ikan sih, lebih ke belut. Dulu kan belut nggak musim banget ya. Belut itu mahal waktu itu, kenapa mancing belut kan? Belut lagi mahal, sekilo berapa tuh waktu itu? 35.000. Kan bener tahu banget gitu ya usaha jiwa-jiwanya ya, maksudnya bener-bener intinya pelatih lah jiwa-jiwa ininya kan, usahanya kayak gitu. Jadi saya itu maksudnya terbentuk jadi sekarang lah ya, jadi sekarang itu ibaratnya kan bisa dibilang
pengusaha muda yang lagi merintis karir lah ya gitu kan. Ya dari situ berarti kan. Itu dari situ. Pokoknya ya itu yang aku bilang, yang momen yang aku bener-bener kayak nokat batin pala itu yang aku nggak bisa lupa. Itu dagang ayam itu bener-bener nggak ada yang beli satupun. Itu momen-momen yang sih sedih banget ya kalau aku kayak gitu kayak Muter sampai panas. sedih tapi nya kayak perjuangan ya, maksudnya buat Iya, kita menjadi mandiri gitu. Sampai istirahat di apa kayak pos itu tuh, di pos terus aus bengong doang. Enggak Tapi nggak ngerengek kan? enggak tahu keadaan sih itu. Mau ngerengek juga gimana kan? Pantesan mandiri banget sih, sekarang juga dari nikah. Ngertiin gitu. Sampai pulang ya udah enggak lakuin. Itu juga gitu ketawa, tapi kok jadi kayak pelajaran gitu. Gitu. Jadi ini cerita dari Pokoknya dari SD aja aku udah itu pas udah apa namanya SMP itu lebih banyak main teman main bola segala macam kayak anak kayak umumnya lah gitu kan. Cuman karena pas udah masa-masa itu udah lumayan gitu, maksudnya rumah maksudnya ke keadaan rumah juga udah enak gitu lah. Udah bisa dibilang udah enak. Oh berarti itu masa-masa sulitnya pas SD pas ya? SD pas masih punya anak 4 sama 4 sih. Luar biasa banget ceritanya. Jadi terbentuk mental usahanya dari waktu SD juga ya. gitu. Terus maksudnya saya pesan yang bisa diambil gitu buat orang-orang yang kan sekarang kan banyak ya orang-orang di luar sana juga kayak kok ngerasa hidupnya susah banget ya, aku gini gimana sih, maksudnya kan saya ibaratnya bisa dibilang sih udah berhasil lah gitu ya kan ngelaluin semua itu. Apa sih yang saya mau sampein gitu maksudnya buat orang biar termotivasi gitu. Kalau menurut aku intinya sih, kalau menurut aku buat aku menurut aku pribadi ya jangan malas. Jangan malas, terus belajar dari sesuatu yang sulit. Maksudnya yang sulit itu dalam arti terkadang kesulitan itu yang membuat kita jadi termotivasi gitu. Maksudnya kesulitan itu pasti ada hikmahnya ke depannya gitu. Kalau kita bisa ngeliat peluang, terkadang ada hikmahnya dari kesulitan itu gitu. Kesulitan itu kan bukan sesuatu musibah, tapi yang harus kita jalani. Tapi dalam arti kata kita juga harus bisa apa namanya melihat dari kesulitan itu gitu. Maksudnya dalam arti kata dari kesulitan ini pasti bakal ada pelajaran buat gue nanti ke depannya gitu. Harus tetap semangat tuh, berarti buat di luar sana yang masih ngeluh dalam keadaan yang jalanin aja. Tapi soalnya, jalan dan dikata kita jalanin, kita juga harus bisa beradaptasi misalnya gitu. Jangan cuma nyerah gitu ya. Jangan cuma kayak jalanin aja ya udah mau kayak gimana ya enggak bakal bisa berubah. Jadi ininya kayak ngejalanin tapi menemukan peluang ya, harus menemukan peluang juga. Peluang nah itu dia. Nah kayak gitu sahabat FS, ternyata kehidupan dari seorang suami aku tuh ternyata enggak seindah yang dibayangkan ibaratnya ya. Iya, kalau sekarang kan udah kelihatan udah alhamdulillah enak. Tapi enggak sih, aku tuh sampai bukan baca buku doang, sampai ngeliat apalagi sekarang ada YouTube kan, orang-orang yang benar-benar sukses banget itu dari kecil. Ternyata benar latar belakangnya karena dari kecil tuh yang kayak tadi aku ceritain gitu. Ada masa-masa sulit gitu ya. Ada kemiripan gitu ya. Masa sulit terus. Terkadang kesulitan itu yang membuat kita jadi kuat sampai sekarang gitu. Buat bekal lah gitu. Buat bekal buat kita jadi lebih semangat lagi. Apalagi dari latar belakang keluarga yang biasa-biasa aja gitu kan. Nah kayak gitu sahabat FS. Jadi intinya berjuang terus, jangan mengeluh, biar semangat dan sukses gitu. Nah jangan lupa bersyukur. Oke itu aja sahabat FS. Jadi di ruang podcast kali ini di ruang FS kali ini menceritakan tentang suami aku. Iya terus juga pokoknya. Jadi sampai sini aja kayaknya. Sampai sini aja podcastnya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Terus jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.